Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa yufarriqa bihi bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, serta kelapangan untuk bisa menunaikan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berbicara soal ibadah yang namanya puasa, maka seperti halnya ibadah yang lainnya, bahwa aspek lahir daripada ibadah itu baru 50%-nya. 50%-nya lagi adalah aspek batinnya. Atau dalam bahasa filsafat disebut aspek ruhaninya. Atau praktisnya bisa kita sebut aspek akhlaknya. Kalau kita menyimak dalam Al-Quran, maka kita akan dapati bahwasanya setiap ibadah yang Allah firmankan, Allah perintahkan dalam Al-Quran, itu memiliki aspek ruhani, atau ada aspek atau dimensi akhlak di dalamnya. Seperti sholat, maka senantiasa dikaitkan dengan tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari hal yang keji dan yang mungkar. Seperti zakat, dikaitkan dengan tazkiyah, pensucian. Kemudian haji, senantiasa dikaitkan dengan mujahadah, jihad, pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, yang namanya ibadah itu memiliki aspek lahir dan juga aspek batin. Aspek batin inilah yang kemudian menjadi nilai terpenting daripada ibadah tersebut. Seperti ilustrasi sederhana, saya sering mengilustrasikan berkenaan dengan hal ini seperti orang yang jatuh cinta. Orang yang hanya memerhatikan aspek batin saja, maka dia akan kehilangan manifestasi, akan kehilangan ekspresi, atau kehilangan bentuk real. Seperti orang yang jatuh cinta, tapi tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata, ataupun perbuatan, seperti perhatian, kasih sayang, dan sebagainya. Atau orang yang hanya memerhatikan aspek lahir saja, maka dia akan kehilangan nilai. Seperti orang yang seperti orang yang perhatian, mau diajak ke sana kemari, mau menolong dengan sepenuh hati, memberikan perhatian lebih, tapi ternyata dalam batinnya tidak ada rasa cinta. Maka dalam ibadah, aspek lahir dan aspek batin ini harus
diutamakan, harus disempurnakan. Kita harus 100% dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melibatkan tidak hanya aspek lahir tapi juga aspek batin daripada ibadah itu. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai jihad kita, upaya kita, media kita untuk menanamkan, meningkatkan kualifikasi aspek batin dari ibadah itu, yakni meningkatkan akhlak kita. Akhlak, sebagaimana kita tahu, adalah seakar kata dengan kata khalaqa. Akhlak dari kata khuluqa. Kedua-duanya ini sama persis, tapi beda makna. Jika khalaq atau khalaq itu artinya ciptaan dan sifatnya ijbari. Seperti kita terlahir sebagai laki-laki, kita terlahir sebagai perempuan, kita terlahir sebagai anak seorang petani, atau kita terlahir sebagai anak seorang presiden. Kita terlahir jelek, kita terlahir tampan. Itu bukan kuasa kita. Tidak salah jika kita terlahir tidak sesuai dengan harapan kita. Karena memang itu sifatnya ijbari. Sedangkan khuluq, akhlak, ini sifatnya ikhtiyari. Sifatnya diupayakan, ditanamkan. Kalau katanya Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah suatu hal yang tertanam dalam jiwa. Sumbernya adalah pengetahuan. Tidak terjadi secara insidental, tapi terjadi secara spontanitas dari hal yang telah ditanamkan sebelumnya. Itulah akhlak. Dan inilah hal yang terpenting dari diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata innama di situ, ya, maknanya adalah hasrun lil ikhtisas, pembatasan yang sifatnya khusus. Memang khusus Nabi diutus itu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka momentum Ramadan ini, ya, yang mana 50% dari ibadah lahir yang namanya puasa, aspek batiniahnya senantiasa dikaitkan dengan menahan diri. Dan beruntunglah orang-orang yang mampu menahan diri. Dan marilah di bulan Ramadan ini, makanya tidak heran jika kemudian Allah memerintahkan puasa di bulan suci Ramadan ini genap 1 bulan. Barangkali maknanya adalah supaya memang kita tertanamkan jiwa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena memang hakikat puasa adalah menahan. Tidak hanya dari hal-hal yang membatalkan, tapi juga dari hal-hal yang merusak daripada ibadah puasa tersebut. Maka beruntunglah orang yang kemudian setelah berakhir puasa Ramadan mampu menjadi orang yang tertanam akhlaknya, yakni orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah firmankan, yakni orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, takut akan kedudukan Tuhannya, lalu kemudian dengan itu dia mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat berpulangnya kelak tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini merupakan puasa yang betul-betul berefek menjadi tambahnya kualifikasi atau kualitas dari akhlak, atau
sisi batiniah atau ruhaniyah kita. Dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik dan benar sesuai yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.